penghapusan aset Saudara Andisyan, Wakil Ketua Wawan, Sekretaris Ibu Yanti, dan Bendahara Sapriyadi atau Cai. Betul ya? Nanti mereka lah yang bakal menghapus aset milik komite, milik kita jatuhnya, milik wali murid dari penghapusan gedung yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jonian SPDI. Kepada Pak Jonian kami persilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqjilana biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tubalighuna aqsal ghayati min jamil hirabil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'waya qadil hajat. Sampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 03 Kepahyang. Kepada yang terhormat Bapak Piri Rahman MPD, dipersilakan. Selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Walaupun dalam pelaksanaan kami membimbing ataupun mengajar anak-anak Bapak Ibu pasti ada kekurangan dan kelemahan. Tetapi kami selalu memberikan yang terbaik, memberikan pembelajaran yang terbaik sehingga ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cukup siap sesuai dengan usia anak kita kan. Secara fisik kita cukup berkembang Bapak Ibu ya. Insya Allah ke depan kita ada bangunan. Makanya hari ini kami kumpulkan Bapak Ibu, kita membahas masalah penghapusan aset Min 03 Kepahyang akan dihapuskan dan akan didirikan gedung yang baru. Secara fisik kita akan berkembang. Sampai kelas 6 itu ABAB, kelas 1-nya ABC. Sedangkan murid kita Bapak Ibu sampai hari ini 391. Jadi satu lokal itu kadang-kadang 37, 36, 32. Satu lokal tidak ideal lagi. Untuk ukuran SD, untuk ukuran MI, satu lokal itu maksimal 28. Sudah maksimal, tidak boleh lebih. Kita sudah lebih. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat bangunan 6 lokal, ya 3 lokal di bawah, 3 lokal di atas, bertingkat. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya. Jadi semua ini berkat usaha kita, perjuangan kita, tentunya doa dari Bapak Ibu. Murid kita banyak, sudah lebih misalnya tahun depan kami batasi. Karena untuk saat ini guru kami kurang. Kami mau nambah guru honor baru tidak boleh posisi sekarang. Tidak boleh mengangkat guru honor baru.
tidak boleh. Jadi otomatis kami harus membatasi murid. Nah, kalau tahun ini keluar 59 kelas 6, nah tahun ini tahun depan kita terima murid kurang lebih sekitar 60-an itulah, tidak boleh lebih. Supaya berimbang dengan jumlah guru yang ada. Percuma kita murid banyak tetapi kualitas kita menurun gitu Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu, secara fisik kita berkembang ya. Tahun ini kita dapat bantuan itu jumlah dananya 3.400.000.000 lebih. Non fisik kita mengadakan kegiatan-kegiatan di sekolah, ekstrakurikuler segala macam. Nah, kita kegiatan alhamdulillah kita ada guru mutasi pindah ke sini bisa untuk belajar marhaban. Kita fokuskan marhaban anak-anak kita. Memang kalau kini anak itu memang terasa ditekan untuk marhaban, tetapi bila nanti sudah seumur kita kacain baru oh ini penting marhaban ini. Nah baru kalau usia anak-anak ini mungkin agak tak manu lah. Apalah guna marhaban ini kata anak-anak kan. Kalau usia anak mereka, tetapi setelah umur kita, nah kegiatan di masyarakat ada orang marhaban, nah kita maju kan. Tidak mungkin kalau orang yang bisa marhaban tempatnya di emper-emperan kan, pasti di depan itu. Jadi alhamdulillah anak kita sudah kita didik, kita latih untuk bisa itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, masalah lain seperti musalah. Nah, itu musalah Bapak Ibu. Ini kebetulan kita lagi hadir semua, ya orang tua dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami mohon kepada Bapak Ibu memang yang belum memberikan dikatakan sumbangan sukarela seperti kemarin, kami mohon untuk diguyur. Karena dikit lagi kita tuh tinggal ke plafon lagi Bapak Ibu. Kalau plafon sudah selesai, tidak akan lagi kita minta untuk menyelesaikan musalah. Dikit lagi plafon lagi. Ya. Mungkin sekitar 90% sudah selesai. Ya. Plafon lagi ini gitu. Plafon itu sekitar 10 juta. Ada modal kini ada sekitar 6 juta kata Pak Anies itu. Jadi selesai ini rencana kami sudah kita mulai buat plafon itu minimal sudah ada bahan. Kalau upahnya kita mungkin bertahap untuk karena harian kan. Jadi kami mohon Bapak Ibu kalau memang ada yang belum, kami mohon untuk diguyur. Kalau memang belum sempat diguyur. Belum bisa penuh, setengah dulu, seperempat dulu. Yang penting begini, perempuan begini. Nah kita praktekkan itu dengan anak-anak tuh. Kita orangnya kita bungkus di depan nanti. Biar mereka tahu, oh ini cara membungkus kapan, kainnya berapa buah, berapa lapis. Ya, nanti setelah mereka tua, baru mereka ingat waktu di madrasah dulu seperti ini. Jangankan anak-anak kita yang sudah dewasa ini kan mungkin belum tahu berapa susu nanti di mengkapani jenazah itu. Jadi itu salah satu musalah yang kita dirikan itu. Jadi multifungsi. Depannya ada panggung itu untuk kegiatan anak-anak, muhadarah lah, senam lah. Kalau ada perpisahan di situ kita buat panggung depan. Kalau di depan kita buat tenda misalnya, macam-macam. Jadi multifungsi, bukan sekedar teras merangkap panggung kegiatan anak-anak sekalian. Jadi itu Bapak Ibu masalah secara umum kegiatan di perkembangan baik fisik maupun non fisik di Min 03 ini. Yang kedua yang sangat kami sampaikan yang pokok adalah masalah penyampaian SBSN. Nah seperti yang sampaikan tadi bahwa kita mendapat bantuan 3.400 sekian, ya. 5.469.000 rupiah itu. Jadi lokal kita itu 3 lokal di bawah, 3 lokal di atas, ya bertingkat. Ya, lokasinya adalah gedung MTS yang rusak itu, ya, yang sudah rusak berat itu sudah naik ke Bengkulu prosesnya. Karena gedung itu gedung MTS tetapi didirikan di tanah Min. Jadi panjang prosesnya. Dia masuk aset MTS bukan aset Min. Makanya yang menghapuskan itu adalah MTS. Nah, yang kita adalah menghapuskan
rumah yang itu alias kemarin belakang kantor kami itu gedung dibangun kurang lebih tahun 2002. Bangunan itu tidak masuk BMN. BMN itu Bapak Ibu barang milik negara. Itu dibangun oleh komite. Makanya hari ini kami rapatkan dengan komite untuk menghapuskan itu. Ya. Jadi gedung itu hari ini kita hapuskan. Kita buat panitia. Nanti panitia inilah yang akan bekerja untuk menghapuskan itu. Ya, mungkin bongkarnya, melelangnya, begitu kan? Itu panitia itu. Nah, harapan kami dana dari lelangan itu, dana dari beli, dari jual seng, kayu, itu kita usahakan untuk sekolah. Apa yang dibuat dengan dana itu? Walaupun tidak seberapa. Itu Bapak Ibu. Jadi itulah hari ini tugas kita hari ini adalah yang pertama kita menyampaikan kabar bahwa kita akan dapat bangunan itu insya Allah bulan 3, bulan 4 akan mulai dibangun itu. Jangan tidak selesai bulan 10 kata Menteri Agama. Ya, jadi itu 6 bulan proses pembangunan itu nanti. Jadi bisa jadi nanti lokasi kita ini keluar masuk pasti hancur lapangan kita. Itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita buat panitia penghapusan itu. Siapa ketuanya, siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya. Bila nanti saatnya mau dihapuskan, nah kami menghubungi panitia siapa yang akan tukang bongkar. Nah kita bongkar nanti serempak dengan bongkar gedung MTS sebelah. Karena kemarin kami nelpon ke Bengkulu, membongkar itu nanti serempak dengan pembongkaran gedung MTS sebelah itu. Nanti MTS bongkar, kita pun bongkar. Terima kasih itu Bapak Ibu ya, yang kami hormati, yang perlu sampaikan pada kesempatan ini ya tugas kita hari ini. Yang pertama kami menyampaikan berita gembira itu tentang madrasah kita. Yang kedua tugas kita adalah menghapuskan itu dengan adanya panitia-panitia tadi. Bukan sekolah yang menghapuskan Bapak Ibu, harus komite, karena itu bangunan dari komite. Kalau bangunan itu milik sekolah seperti MTS, panjang ke PU dulu, ke Bengkulu dulu, baru tim keluar, baru dilelang. Nah kalau ini bukan komite yang buat, komite yang menghapuskan. Nah kita buat berita acara penghapusan itu hari ini. Jangan kami, ya kalau kami menyalahi, ya karena komite yang buat, komite yang menghapuskan. Di situ akan kita buat bangunan yang lebih bagus lagi. Terima kasih itu Bapak Ibu yang perlu sampaikan pada kesempatan ini. Ya, bila ada hal-hal yang kurang ini, nanti kita diskusikan, kita komunikasikan ya dalam rapat ini, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kami inginkan hari ini terwujud dan ada hasil dari pertemuan hari ini. Sehingga nanti pembangunan itu nanti dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan rintangan. Terima kasih itu Bapak Ibu ya, Pak Komite. Ya, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Min 03 Kepahyang Pak Video beserta Dewan Guru dan staf. Yang saya hormati juga rekan-rekan panitia pengurus masjid, pengurus mushola, yang saya hormati juga wali murid, wali siswa yang saya hormati telah berkenan hadir pada acara hari ini yang intinya untuk penghapusan aset. Seperti itu ya, bukan apa yang disampaikan oleh ketua tadi. Jadi pada intinya hari ini kita membentuk ketua panitia, ketua, wakil, bendahara dan sekretaris. Seperti itu. Atau nanti ketua, bendahara dan sekretaris untuk penghapusan aset. Penghapusan aset ini Damadian karena dulunya mungkin di yang sebelah kanan kemarin di belakang itu dibuat oleh komite.
mungkin bukan zamannya saya, mungkin di 2002, mungkin di zamannya waktu itu, mungkin di komite yang lalu lah istilahnya. Jadi sekolah tidak ada hak untuk menghapus karena itu bukan milik Departemen Agama, itu punya wali siswa. Jadi makanya di rapat komite ini kita membentuk lagi untuk penghapusan aset itu, dan itu orang-orangnya harus wali siswa, tidak boleh orang dari sekolah, takut menyalahi karena itu bukan haknya sekolah, itu ya. Dan itu nanti uang dari hasil seperti yang dibicara oleh kepala sekolah tadi, uangnya itu dikembalikan lagi untuk sarana dan prasarana sekolah. Saya dengar tadi musola itu kurangnya cuma plafon, jadi musola itu 99% saya pikir cuma plafon selesai, otomatis panitia untuk pembuatan musola itu bisa dibubarkan. Kalau sekarang belum ada pertanggungjawaban dari panitia karena belum selesai, tinggal lagi plafon. Kalau plafon itu clear sudah selesai, baru kita serah terima dengan sekolah bahwa komite wali siswa menyerahkan musola itu ke sekolah untuk digunakan sebaik-baiknya bagi anak murid-murid guru, seperti itu, anak-anak murid kita yang menggunakan, menimba ilmu di situ. Jadi apa? Suatu saat nanti ada perombakan pada apa, kita tetap mengadakan rapat komite lagi. Jadi intinya uang hasil dari ini nanti kemungkinan seperti Pak Bidi bilang ada sekitar 6 juta, mungkin ditambah lagi dengan penghapusan aset ini, mungkin penjualan tidak banyak mungkin Pak ya. Ada berapa? Mungkin untuk saya kita selesaikan yang musola. Tak usah kita suruh bikin buat untuk apa. Kita selesaikan musola, biar musolanya bisa kita serah terimakan ke sekolah. Begitu. Dan nanti saya minta wali siswa yang mampu, yang bisa menyelesaikan misi ini. Siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, dan siapa bendaharanya. Sekolah tidak menunjuk. Seperti itu ya. Jadi sekolah hanya menerima, oh ketuanya ini, bendaharanya ini, wakilnya ini. Jadi itu karena asetnya punya wali siswa, punya kita, punya komite. Sekolah hanya menerima nanti catatannya, oh ketuanya ini, wakil kemana alokasi itu, berapa jumlahnya, itu kita yang melaporkan ke sekolah, yang akan digunakan nantinya ke musola kita. Kita selesaikan satu. Kalau kayak gini udah berapa tahun musolanya? Udah 3 tahun lebih Pak ya. Nah 2 tahun 2 tahun berjalan. Saya harap juga 2 tahun ini selesai tugas kita. Sebenarnya untuk Bapak Rai udah pusing juga nih kan, kok nggak selesai gitu ya, kok nggak dibubar juga, kok belum ada serah terimanya juga. Dan kalau itu udah selesai, panitia dibuatkan, kita serahkan ke sekolah untuk pemanfaatan bagi anak-anak murid kita. Selanjutnya pembentukan panitia yang dipandu oleh Bapak Ketua Komite. Panitia penghapusan aset maksudnya Pak. Silakan Pak. Saya tidak memilih gender di sini, yang mampu saya bilang ya. Kalau kita pikirnya panitia, pasti ketuanya laki-laki. Siapa yang mau perempuan, ketuanya. Ibu-ibu. Jadi jangan dibikin nanti, wah bapak-bapak terus. Ketua panitia musolanya bapak-bapak. Karena tanya ibu-ibunya. Ada yang sanggup? Ibu-ibu? Kalau tidak sanggup, kita balik bandar ke bapak-bapaknya. Kalau saya tunjuk nanti banyak yang nggak mau. Tidak bisa Bu, ini
Kalau itu pemaksaan namanya, tidak boleh. Itu ya. Masuk ke depan. Ya, Pandu. Silakan, Pandu. Dan Wakil Ketua oleh Bapak Wawan, Sekretaris oleh Ibu Yanti, dan Bendahara oleh Bapak Supriyadi. Semoga panitia beserta anggota dan yang lain, anggota kita semuanya, Bapak Ibu, wali siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 03 Kepayang dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan nanti mungkin mereka akan ada rapat kecil dulu membahas masalah kerjanya seperti apa. Masuki acara selanjutnya, yaitu ada sengaja disiapkan ruang tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bertanya masalah yang Ibu pendam selama ini. Kami Pak, kan gerbang sekolah gitu kan Pak, udah lihat belakang sekarang. Nah biasanya kan Pak, ada Pak Satpamnya pagi-pagi. Nah yang tak kami tanyakan ke Pak, lah berapa minggu itu Pak Satpamnya tidak ada jago di depan. Nah sudah tuh juga diperlukan Pak, pas jam pulang sekolah, kan anak yang kelas 1, kelas 2 tuh kadang ada yang tidak dijemput. Yang kecil-kecil itu kan Pak, karena kebetulan rumah kami di depan, jadi kami nengok anak-anak tuh kesulitan nyebrang. Jadi kalau bisa tuh Pak minta tolong sama perinya pagi-pagi itu minta tolong jago di depan sama pas jam pulang sekolah. Nah saya itu Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pan, mulai besok kita standby di gerbang belakang. Jadi Bapak Ibu, sengaja kami buat gerbang belakang itu antisipasi kalau di jam yang sama anak min masuk, anak MTS datang, anak man datang, belum guru dan staf 1000 lebih dalam ini Bapak Ibu, tidak muat di dalam tuh di jalan itu. Kadang-kadang apalagi misalnya hari hujan sampai ke
kantor camat itu macet. Itu karena anak kita 400 kurang lebih, anak MTS 550 kelas 9,5, anak MAN 120 kelas 1000 lebih itu, belum dewan gurunya, belum TU-nya, mungkin 1.300 ada di dalam komplek ini. Jadi itulah apa tuh namanya pemikiran kami kemarin. Kebetulan ada pembangunan di belakang masalah gang, kami mohon karena ini gang bisa masuk ke sekolah, sampaikan ke tembok biar kami buka pintu gerbang belakang. Jadi kalau anak min lewat belakang terpecah keramaian di pintu gerbang itu. Jadi kami mohon Bapak Ibu, yuk untuk anak-anak yang tinggal di seputar Durian Dekung, jalan kaki misalnya, kami mengharapkan lewat pintu belakang. Karena acara kita di sesi pertama sudah selesai, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.